cepat melakukan pernikahan dini, kemudian memutus sekolah untuk cari kerja di desa lain atau di luar dari desa ini, begitu. Jadi ya mencari kerja di sini susah, sehingga mereka lebih memilih cari kerja di luar, begitu. Nah, di sini kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada seluruh sahabat IAIDD Polewali Mandar yang sedang menyaksikan video ini, sebelumnya kami ingatkan untuk terus ikuti dan support video podcast IAIDD Polewali Mandar dengan cara like, share, dan subscribe sebanyak-banyaknya. Baik pemirsa dimanapun saja berada, saat ini kita berada pada program ngoceh alias ngobrol ceria bersama dengan adik-adik mahasiswa KKN IAI DDI Polewali Mandar tahun 2024. Nah, saat ini kita sudah berada di desa kedua, sehingga kita berada di desa Rapang ya, dan sekarang ini saya bersama dengan salah satu mahasiswa yang ditugaskan di KKN Rapang ini. Nah, untuk lebih jelasnya kita perkenalkan diri. Silahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Hai, perkenalkan nama saya Dian Andriani, bisa dipanggil Dian. Perwakilan dari mahasiswa KKN IAI DDI Polewali Mandar yang berada di Desa Rapang, Kecamatan Tapango. Oke, baik. Dian sendiri dari fakultas apa? Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Oke, program baik. Studi bimbingan dan konseling. Oh, BK. Islam, Oke, baik. Baik, Dian, apa kesan pertama setelah tiba di Desa Rapang ini? Kesan pertama itu pada tanggal 9 Desember 2024, kami tiba di Desa Rapang, disambut oleh hujan, tapi tentunya disambut dengan baik oleh Pak Desa dan aparat desa Rapang, Kecamatan Tapango, dan kami diberikan wejangan-wejangan yang baik untuk selama melakukan KKN di desa ini. Oke, disambut dengan hujan berarti itu disambut dengan keberkahan ya. Oke, karena kalau orang Arab katanya kalau hujan itu adalah sebuah berkah yang sangat luar biasa. Terkait daripada itu, kalau boleh tahu kalian ini ada berapa orang? 13 orang. 13 orang dari berapa fakultas? Ada berapa? 3 fakultas. 3 fakultas. Tarbiyah, kemudian hukum, kemudian ekonomi. Oh, berarti lebih dari 3. Lebih dari 3. Fakultas hukum, ekonomi, tarbiyah, kemudian ekonomi. Oke, berarti 3 fakultas. 3, ya. Oh, sudah cocok 3 ya. Nah, setelah ini kan kalau tidak salah kamu di sini sudah kurang lebih 12 hari atau sudah lebih dari 12 hari. Nah, kalian sudah berarti sudah melakukan dan sudah banyak beradaptasi dengan masyarakat. Apa kesan kalian? Apa kesan selama di sini? Apa kesan yang paling kalian dapatkan setelah melakukan kegiatan di Desa Rapang ini? Kalau kesan kami itu tentunya masyarakat di sini tuh baik, kemudian ramah-ramah. Nah, kesan yang paling berkesan itu jika kami melakukan bakti sosial. Bakti sosial, kemudian warga itu ya dengan senang hati meminjamkan alat-alatnya, kemudian ada yang membantu, seperti itu. Kemudian interaksinya juga bagus. Ya, seperti itu ya kesan kami selama di sini. Ada program apa saja yang kalian tawarkan di Desa Rapang ini? Ada 2 kategori. Kemudian pertama itu program kerja khusus, nah, kemudian program kerja umum. Nah, kalau khusus itu gabungan antara prodi, itu kayak PGMI sama PAI kayak begitu. Nah, kemudian kalau umum itu ya secara umum kita berkelompok itu. Program maksud saya programnya apa saja? Seperti apakah ada baksos, ada yang mungkin melakukan bimbingan majelis taklim kah, atau apa dan sebagainya? Seperti apa program kerjanya? Yaitu pengembangan BTQ, mengajar mengaji, kemudian ada baca yasinan, barasanji, kemudian Jumat
khotbah keliling gitu, khotbah keliling, kemudian ada P5-nya untuk di sekolah-sekolah, ada juga untuk pendampingan desain produk untuk UMKM, ada juga nanti ini untuk sosialisasi ke sekolah terkait pergaulan bebas kayak begitu. Dari sekian program yang kalian tawarkan kepada masyarakat, apa yang paling berdampak ke masyarakat program kalian ini? Ya, menurut kami ada 2 yang paling berdampak itu. Yang pertama itu olahraga, itu program umum kami. Olahraga seperti voli putra dan putri, ibu-ibu dan bapak-bapak gitu. Karena kan di sini memang suka sama olahraga. Nah, jadi itu tiap malam itu kita ada sudah 6 hari ini kami melakukan lomba voli malam. Ya, lomba voli ya. Karena kan di sini pagi sampai sore kan sibuk warganya. Jadi pakai penerang. Iya, pakai lampu. Satu kali lompat bolanya jauh hilang. Tidak juga. Oh, tidak. Iya. Nah, itu yang paling berdampak karena rame nonton malam. Kemudian yang kedua itu pendampingan UMKM, desain produk. Nah, itu desain produk pengelolaan gula aren. Gula aren Papa Nunu namanya. Nah, itu warganya atau pengelolanya itu dia senang kalau masyarakat itu kalau mahasiswa itu datang langsung berinteraksi kepada mereka begitu, suka dengan mahasiswa kalau datang langsung berinteraksi begini, bertanya-tanya terkait pengelolaan gula arennya. Oke, baik, terkait dengan pengolahan gula aren, inovasi apa yang kalian berikan kepada masyarakat? Apakah kalian hanya memberikan mereka pasar? Atau membantu mereka untuk menginovasikan apakah gula aren yang mungkin dikenal oleh masyarakat saat ini adalah hanya sebagai batok gula aren, atau mungkin kalian punya inovasi untuk membuat gula semut, ya kan, untuk jamaah haji, ya kan. Saat ini kan pada para jamaah-jamaah umroh dan jamaah haji itu sangat membutuhkan gula semut karena dia simpel untuk dibawa-bawa. Nah, mungkin saja dengan keberadaan kalian, Anda undang dari Perindak untuk memberikan sosialisasi. Kan mereka itu kalau mereka juga dari Dinas Perindak itu mereka gembira ketika ada ruang di mana mereka bisa melakukan pembinaan, itu bisa membangun kemitraan. Nah, seperti apa? Apakah kalian hanya sekedar membuatkan mereka brand, atau hanya sekedar kalian untuk ikut belajar seperti apa? Pertama itu kami ikut belajar. Nah, kemudian kami buatkan desain produk untuk dipasarkan ke media sosial begitu, diperkenalkan ke media sosial. Karena di sini pengelola gula arennya itu dia membuat gula aren pada saat ada yang memesan. Oh, seperti itu. Iya, jadi kami menawarkan untuk dijual ke media sosial, dipromosikan melalui media sosial seperti itu. Oke. Saran saya sih kalau bisa, misalnya kan di sini memang Rapang ini terkenal dengan omset penghasilan gula ya. Nah, kalau misalnya kalian itu kayak misalnya kan di Alfamidi itu terjual banyak gula aren tapi bukan gula dari kita. Yang ada adalah diistilahkan adalah gula Jawa. Yang dibuat itu dalam bentuk bulat-bulatan kecil ya. Nah, itu andai kata kalian bisa membukakan mereka label halalnya, kemudian membuatkan mereka izin operasional produksinya, itu kan mereka bisa membuka lahan besar kepada masyarakat. Kemudian packagingnya yang dulu hanya saat ini kita dapatkan bahwa gula mandar itu dibungkus dengan daun pisang kering. Nah, sekarang bagaimana merubah packaging itu supaya menjadi lebih modern. Salah satu bentuk orang berminat kan adalah tampilannya segitu. Kira-kira itu bisa menjadi masukan buat kalian di sini mengambil momentum berbagi informasi kepada. Saya rasa di sini ada pemudanya setempat, itu bisa saling gotong royong membukakan mereka ide untuk membangun atau membesarkan produksi gula aren seperti itu. Nah, oke, selama KKN ini kan kalian tadi katakan ada 3 fakultas, ya, dan berbagai macam watak 13 orang ini sebagai tim kalian, bagaimana caranya membangun kekompakan? Tentunya kami membangun kekompakan itu kami selalu melakukan evaluasi. Nah, setiap selesai melakukan kegiatan, nah kami melakukan evaluasi apa yang kurang dari kegiatan sebelumnya dan apa yang kurang dari diri sendiri. Nah, jadi kami tuh harus kami tuh pokoknya
dikeluarkan semua di evaluasi itu apa yang kurang dari individu dari kegiatan begini. Jadi kita bisa introspeksi diri. Nah tapi setelah evaluasi itu ya kita berbaikan lagi walaupun ya ada pasti perdebatan. Ya itu sesuatu yang wajar. Perdebatan, kemudian ada perbedaan pendapat dan lain-lain sebagainya. Ya tentunya ya disitulah tempat kami mengeluarkan keluh kesah pada saat setelah kegiatan dan lainnya. Oke, baik. Itu kan memang salah satu tantangan ya. Oke. Nah terkait daripada itu secara pribadi Dian apa dampak yang kamu dapatkan? Dampak apakah yang paling pelajaran yang istilahnya dari KKN ini pelajaran apa yang kamu bisa petik? Dari KKN ini, ya tentunya bisa lebih bekerja sama dengan tim. Kan ini sini kita tidak sendiri. Nah, kita di sini bekerja secara tim. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang berbeda karakter dengan kita? Bagaimana kita bisa menyesuaikan diri dengan mereka? Tidak menunjukkan keegoisan. Itu adalah pelajaran yang paling penting. Apalagi kalau kita di rumah kan ya malas-malasan awalnya kayak begitu. Nah di sini kita harus rajin karena kita menempati rumah. Tidak masak tidak makan. Jadi di sini kita harus betul-betul mandiri. Kemudian kerjasama seperti itu. Jadi karakter asli tidak boleh dibawa di sini. Hidup di tengah masyarakat, berbuat untuk masyarakat. Apa yang kamu bisa dapatkan setelah berbaur dengan masyarakat? Ada enggak hikmah atau mungkin pelajaran yang sangat berarti khusus Dian sendiri? Kalau di sini yang paling nampak itu ternyata susah mencari kerja di sini, kalau di pedesaan begitu. Karena penerusnya saja di sini kayak semacam remajanya begitu kan dia cepat melakukan pernikahan dini, kemudian memutus sekolah untuk cari kerja di desa lain atau di luar dari desa ini, begitu. Jadi ya mencari kerja di sini susah sehingga mereka lebih memilih cari kerja di luar, begitu. Nah di sini kan pencahariannya kan perekonomiannya itu kayak pertanian, bertani, berkebun. Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ya, Dian, seperti apa tanggapan masyarakat dengan keberadaan kalian di sini? Ya, tentunya tanggapan mereka itu ya responnya positif, karena katanya itu saya mendengar di sini itu kami yang baru datang ke sini sehingga ini kayak terlihat rame kayak kemarin voli itu kan katanya warga yang bilang sebelum kalian datang ya orang main poli 1 orang lawan 1. Sekarang sudah bisa 6 lawan 6. Lebih ramai gitu. Penontonnya maksudnya. Penontonnya lebih ramai. Kayak ada kegiatan seperti itu. Saya kira sebelum kalian datang orang main poli 1 lawan 1. Setelah kalian datang sudah main 6 orang lawan 6. Dan badminton. Jadi dengan kedatangan kalian arti kata bahwa Anda menghidupkan desa ini dengan membuat berbagai macam kegiatan sehingga juga itu ada positifnya masyarakat saling bertemu, kan? Tidak sibuk dengan kerjaan gitu. Tapi salah satu bentuk fokusnya ini yang saya mau sentuh sedikit. Seperti yang Dian katakan tadi ada program BTQ. Nah, itu diperuntukkan untuk siapa? BTQ itu untuk anak-anak SD kayak gitu. Nah, semenjak kami datang itu minat anak-anak mengaji itu meningkat. Karena dia semangat, ada anak KKN datang mengajar mengaji. Cantik-cantik kakak-kakaknya, gagah-gagah. Apalagi Akbar kan, senyumannya itu mematahkan semua rata dengan tanah. Rambutnya yang membuka. Nanti dari belakang dibedakan susah perempuan ini atau laki-laki. Begitu jadi kemudian pada saat yasinan juga warga juga berdatang. Oke, saya potong sedikit ya. Ada enggak kalian dari diantara kalian melakukan pendataan atau kan di rata-rata ya sepengetahuan saya bahwa banyak pemuda baik pun ibu-ibu itu masih ada yang buta baca dalam Al-Quran. Pernah enggak kalian
mengidentifikasi itu di wilayah sini terkait dengan ibu-ibu yang karena ada juga itu tong itu ibu-ibu nasanga mandar masiri toh masiri mau anda nesa mengaji. Jadi ini sebenarnya banyak kemungkinan saja di desa Rapang ini tidak menutup kemungkinan ya, tapi kita lihat bahwa memang di daerah pedalaman itu banyak orang yang lupa dengan mengaji seperti itu. Nah, ada ndak inisiatif kalian atau mungkin kalian merasa ini bagian dari hal-hal yang sensitif atau apa? Kalau terkait observasi masyarakat ke masyarakat, apakah mereka masih ada yang tidak bisa mengaji dan lainnya, itu kami belum melakukan. Cuman minatnya itu yang awal-awal kurang. Minatnya datang, terutama remajanya itu minatnya itu kurang sekali datang ke masjid, karena yang datang ke masjid cuma anak-anak. Kayak seperti itu. Tapi untuk observasinya terkait itu belum dilakukan. Baik. Terakhir nih. Terkait dengan KKN kan punya dosen pembimbing ya? Ya, betul. Ya. Seperti apa kontribusi dosen pembimbing kepada kalian? Tentu berkontribusi sekali. Ibu pembimbing kami itu, Bu Sapiami itu sering memberikan wejangan-wejangan kepada kami, terutama pada saat pemberangkatan, kemudian pada saat melakukan perencanaan program kerja, apapun masalah juga yang kami hadapi itu, Ibu itu selalu memberikan masukan, sebaiknya lakukan seperti ini, jangan begini, karena itu masyarakat susah untuk dikumpulkan, jangan melakukan kayak seperti itu. Baik, selama dari berbagai rangkaian program yang kerja yang kalian tadi sebutkan itu, apa saja kendala-kendala selama berada sudah kurang lebih 14 hari ini kalian di sini, apa saja kendalanya? Kendalanya itu pertama itu kan cuaca. Nah, karena beberapa awal-awal kami datang itu ya hujan lebat, jadi yang agak menghambat proker kami. Kemudian yang kedua itu ya masyarakatnya tuh susah dikumpulkan dalam satu kegiatan. Jadi dosen pembimbing kami itu memberikan masukan, bilang sebaiknya jangan terlalu banyak lakukan program kerja yang selalu mengumpulkan masyarakat. Nah, kalau bisa langsung datangi saja, kayak seperti itu. Kemudian yang awalnya itu program kerja kami yang akan insya Allah besok kami laksanakan itu terkait sosialisasi pergaulan bebas, itu kan untuk masyarakat. Tapi karena masyarakat susah dikumpulkan, jadi kami berinisiatif untuk melakukan sosialisasi di sekolah. SMK. Jadi itu apa namanya? Salah satu strategi kami untuk melakukan proker-proker. Kalau saya meminta Dian menggambarkan dalam satu kata dosen pembimbingnya, dia mau bilang apa? Tegas. Tegas ya? Tegas. Ya, itu demi kebaikan kami. Demi kebaikan kalian. Tapi masih disuruh tapi tidak disuruh juga untuk berhenti bernapas. Ya, tidak lepas. Tidak ya. Baik, untuk Dian sendiri dan berserta teman-teman, apa pesan kalian kepada institut? Pesan kami itu tambah living cost. Betul. Apa? Ya, pesan kami ya nggak usah takut, nggak dipotong, nggak diterima aja laporannya. Apa pesannya kepada institut? Kalau bisa pada saat melakukan KKN jangan di akhir tahun. Ya, karena ini kan hari-hari libur, jadi kemarin itu sempat berhenti untuk mengajar. Kan proker kami kan ada mengajar. Karena libur, jadi baru lagi memulai ini sekolah, jadi ya sebaiknya dilakukan sebelum akhir tahun. Ya, pesan terakhir untuk kepada adik-adik calon KKN nanti ke depannya, apa yang mereka harus persiapkan setelah kalian sudah berpengalaman di sini? Tentunya pesan kami itu ya selalu bekerja sama dalam hal apapun, kemudian apapun masalahnya tetap bicarakan dengan baik, kemudian mentalnya harus dijaga. Karena itu ya kalau kita susah bersosialisasi ya pasti susah untuk berkumpul dengan teman. Pokoknya jangan kerjakan sendiri, tetap kerja tim. Semangat. Luar biasa ya. Semangat. Saya ucapkan terima kasih Dian ya, sudah meluangkan waktunya bercerita kepada kami.
Dan kami punya harapan adik-adik semua meninggalkan jejak yang baik, yang positif di desa ini. Dan harapan kami dari pihak institut, mudah-mudahan dengan keberadaan kalian ada penambahan mahasiswa dari Desa Rapang. Ya, bangun komunikasi yang baik, bangun citra yang baik. Bahwa ternyata bagus ya kuliah di di IAI itu. Gagah-gagah, cantik-cantik semua ya, cerdas-cerdas, oke. Nah, menghadirkan banyak orang, membuat orang terinspirasi. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah juga ada iklan di luar. Nah, makanya saya sampaikan kembali kepada seluruh penonton dimanapun saja dan seluruh keluarga Sivitas Akademi IAIDD Polewali Mandar. Terus like, share, dan subscribe video ini dalam program apa? Program apa ini? Ngobrol ceria bersama dengan adik KKN. Saya Ansar Arif Sofyan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.